Halo, selamat pagi. Semangat pagi anak-anak ibu seluruhnya. Hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut motif. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut tindakan ekonomis. Kegiatan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi disebut motif ekonomi. Dalam tindakan ekonomis yang dilakukan manusia, motif tersebut berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar diri manusia atau pengaruh dari orang lain. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhan terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Tindakan ekonomis manusia dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Tindakan ekonomis dilakukan setiap orang harus dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan santun. Kegiatan ekonomis manusia harus rasional agar mendapat hasil yang maksimal. Kegiatan yang rasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan pikiran dan akal yang sehat. Kegiatan atau motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-macam. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. A. Motif untuk memenuhi kebutuhan. B. Motif berbuat sosial. C. Motif untuk mendapatkan penghargaan. D. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Yang pertama itu A. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila penghasilan tidak mencukupi, maka berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Sebagai contohnya yaitu seorang ibu pedagang sayur keliling yang bertujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Yang kedua yaitu B. Motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Sebagai contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Kemudian yang ketiga yaitu C. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapatkan penghargaan pada saat pembagian laporan hasil belajar di akhir semester atau kompetisi peleta pelajaran yang diadakan di sekolah. Penghargaan yang kamu dapat bisa berupa ranking atau piala. Yang keempat yaitu D. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Berikutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda-beda. Lembaga atau orang yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal yaitu what, how, when. Yang pertama adalah what. Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahan apa saja. Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi itu. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Yang kedua yaitu how.
Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen, karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga yang murah. Yang ketiga yaitu WOM. Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekadar bisa menghasilkan barang, akan tetapi barang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Berikutnya yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Yaitu yang ketiga, kegiatan konsumsi. Pengertian konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya antara lain buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil. Barang lain yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Baik, demikian yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga kamu dapat memahaminya. Berikut adalah tugas yang harus kamu kerjakan. Selamat belajar.